Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, Mas. Misalkan kita melihat tetangga kita, keluarga kita, hidupnya kok enak banget gitu, Mas. Tiba-tiba beli mobil baru, tiba-tiba lihat story-nya liburan ke luar negeri, atau segalanya itu dimudahkan, Mas, dalam pencapaian karir, usaha, finansialnya bagus. Nah, sedangkan kita kok masih gini-gini aja, nggak ada perubahan, padahal kita sudah kerja keras, Mas. Itu sebenarnya apa yang salah, Mas, dengan diri kita? Yang tahu ya tentu diri kita masing-masing ya, Mas ya. Kalau kemudian kita mengukur bahwa kebahagiaan, kesenangan, nilai-nilai yang bagus menurut penilaian kita, entah itu kepada saudara, kepada teman, ya, termasuk kepada tetangga atau bahkan orang lain lah di sekitar kita. Atas dasar apa yang kita lihat, kemudian kita berpikir bahwa mereka ini hidupnya jauh lebih baik dibandingkan kita. Nah, ini sebetulnya kan tentang penilaian kita ya, Mas Yahya ya. Tetapi kalau kita mau bertanya lebih jauh lagi, bagaimana sesungguhnya situasi dan kondisi atau kenyataan yang dialami oleh orang tersebut, tentu yang tahu, yang merasakan hanya orang itu sendiri, Mas. Disinilah sering terjebaknya kita. Makanya dulur-dulur, teman-teman semuanya, bangunkan kesadaran kamu bahwa hidup ini bukanlah suatu perlombaan, tetapi hidup ini adalah sebuah perjalanan, di mana perjalanan setiap orang itu berbeda-beda. Mau lewat mana, mau naik apa, bahkan sama-sama jalan kaki saja mungkin ayunan kakinya berbeda, kekuatannya berbeda, ketahanannya berbeda, Mas Yahya, atau bahkan fokusnya di dalam berjalan saja juga berbeda. Nah, inilah yang harusnya kita tumbuhkan, kita bangkitkan di dalam diri kita tentang kesadaran akan hal ini. Sadar bahwa hidup itu bukan perlombaan, tapi sebuah perjalanan yang artinya, ayo kita nikmati perjalanan kita sesuai dengan langkah kita, sesuai dengan keputusan-keputusan kita tentang aku harus lewat jalur yang ini nih. Tentu dengan segala pertimbangannya. Kemudian, oh aku harus naik ini nih. Nah, misalkan, itu kalau kita ibaratkan sebagai perjalanan seolah-olah kita punya tujuan begitu ya, Mas ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa kebanyakan kita terjebak dengan kita menilai orang tanpa kita berusaha untuk bagaimana kita berani menilai diri kita sendiri. Apa yang kurang daripada diri kita? Ini kan yang harusnya kita cari untuk kita bisa terus bertumbuh, Mas. Kadang kita itu sering kena mental, Mas. Biasanya kita akrab dengan tetangga kita, dengan keluarga kita, akan tetapi setelah keluarga kita atau tetangga kita itu mencapai hal yang baru dalam hidupnya, kita kadang semakin menjauh ya, mungkin karena rasa iri itu tadi. Sebenarnya apa penyebab kita itu sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain? Mungkin bukan hanya karena iri ya, Mas ya. Tidak semua orang memiliki sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Tapi ada banyak hal lah yang membuat kita itu kadang jadi merasa ya ada malunya, ada gengsinya, dan ada berupaya untuk kita itu ingin bersaing. Nah, inilah hal-hal yang harusnya kita buang dari pemikiran-pemikiran kita. Sekali lagi, bicara tentang kehidupan yang bisa mengukur kemampuan, kebutuhan kita, itu adalah diri kita sendiri. Jadi tidak seharusnya kita merasa bersaing di dalam kehidupan ini. Ketika kita melihat keluarga kita, saudara kita, bahkan teman atau tetangga kita misalkan lebih dulu mengalami kejayaan atau kesuksesan di bidang apapun, yang intinya menurut penglihatan kita secara kasat mata ini orang tersebut sedang berbahagia begitu. Karena bisa liburan, karena punya uang banyak, bisa bangun rumah, bisa beli sawah, mungkin bahkan bisa beli mobil dan lain sebagainya. Nah,
Hal yang harusnya kita lakukan adalah bukan kemudian kita memperkuat penilaian kita terhadap orang tersebut bahwa dia berhasil, sukses, bahkan lebih baik dibandingkan kita. Tetapi justru belajarlah untuk menyadarkan diri kita dengan kemudian kita koreksi. Jadi perbandingannya bukan atas dasar kita ingin bersaing, Mas. Tetapi justru kenapa mereka bisa meraih itu. Ini yang harusnya kita pelajari. Kan kita tahunya mereka sudah bisa beli begitu. Tahunya ketika mereka, menurut kita, mereka sudah di puncak kesuksesan misalkan. Padahal kita tidak pernah tahu, bahkan kita tidak ingin tahu. Boro-boro mau mempelajari ya. Tahu saja tidak, bahkan tidak mau tahu. Tentang bagaimana perjuangan daripada saudara kita, teman kita, keluarga kita, tetangga kita, sebelum mereka ini meraih kesuksesan itu. Kita kan tidak tahu, Mas Yahya. Misalkan bisa jadi mereka hidupnya betul-betul sederhana, prihatin, dapat rezeki ditabung, dikumpulkan sedikit demi sedikit terus. Belum lagi kerja kerasnya. Mungkin kita masih tidur, dianya sudah keluar dari rumah untuk bekerja. Kemudian ketika kita mungkin sudah beristirahat, dia masih terus melanjutkan pekerjaan demi meraih apa yang mereka inginkan. Nah, harusnya ini yang kita jadikan sebagai pemicu untuk kita lebih semangat. Bukan karena faktor gengsi, bukan karena faktor iri, bukan karena faktor ingin bersaing itu tadi. Tapi kita harus mencari, kok bisa orang itu sukses, tapi kok aku masih belum? Apa yang kurang dari diriku? Apa yang salah ya? Artinya kesadaran kita inilah yang kita bangun begitu, Mas. Apalagi kalau kita sudah melihat di kehidupan bermasyarakat ya, Mas ya. Ada banyak sekali, biarpun mungkin tidak sampai terucap dari mulut mereka, tetapi kita bisa menilai dari apa yang kita lihat. Seolah-olah persaingannya ini luar biasa. Oh, yang satu mendirikan toko, cuman jarak berapa rumah udah bikin toko juga. Jarak berapa rumah lagi udah bikin toko lagi. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Ketika hal-hal itu dilakukan memang dengan niat dan tujuan adalah untuk kita memperbaiki kondisi kita atau keadaan kita. Tapi ketika hal-hal itu dilakukan hanya demi persaingan semata, nah ini yang nanti jatuhnya jadi tidak bagus. Bisa jadi malah dampaknya malah tidak karu-karuan. Bahkan ketika kita melihat saudara atau tetangga kita beli mobil misalkan, kemudian kita juga ikut menyaingi juga tetangga yang beli mobil, kita ikut-ikutan. Padahal kita ini kebutuhan mobilnya belum begitu darurat. Artinya ya mobil mungkin kita pakai hanya untuk liburan seminggu sekali atau bahkan mungkin sebulan sekali. Sedangkan tetangga kita membeli mobil karena memang kebutuhan kerjanya. Nah ini kan hal-hal yang harus kita koreksi. Menjadi bahan pertimbangan sebelum kita melangkah. Tetangga kita beli mungkin dari hasil nabung sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun bisa jadi. Untuk beli mobil secara tunai. Tapi kemudian kita ikut-ikutan dengan kita membeli mobil secara kredit. Nah, disinilah akan timbul masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Makanya, jangan pernah kita ini bersaing di dalam menjalani hidup. Karena kehidupan ini bukanlah sebuah perlombaan, tetapi sebuah perjalanan yang memang harus kita jalani, kita sesuaikan dengan kemampuan, dengan kebutuhan hidup kita. Artinya ritme perjalanan kita jangan dibandingkan dengan perjalanannya orang lain, ya tidak ketemu, Mas. Sendiri-sendiri. Bahkan usaha saja bisa jadi usaha yang sama tapi rezekinya berbeda. Nah, hal ini yang harus semakin ditingkatkan ya. Artinya apa? Kesadaran di dalam diri kita. Itu sangat penting sekali supaya kita tidak terjebak dengan pola pikir yang dangkal, yang seolah-olah kita ini harus terus bersaing. Kalau untuk semangatnya, untuk ketekunannya, untuk kehati-hatiannya, untuk pertimbangannya, tidak apa-apa. Kita bersaing,
Karena itu untuk hal yang positif, supaya kita tidak salah melangkah. Tetapi kita bersaing hanya dari ukuran materi, wah ini yang nggak tepat, Mas. Iya, ini mungkin pola pikir yang salah dan serius dan harus diperbaiki ya Mas ya. Dan juga memang ini sering merusak hubungan ya kita dengan orang lain gara-gara kita sering membanding-bandingkan. Kadang kita juga berpikir untuk menyaingi apa yang sudah orang lain capai ya. Misalkan seperti yang Mas Wahyu jelaskan tadi, kita memaksakan ya untuk utang ya, itu justru akan terjerumus kita. Nah, kemudian bagaimana Mas cara kita agar keluar dari pola pikir yang salah itu tadi Mas? Yang jelas ketika kita terjebak di dalam cara berpikir yang seolah-olah hidup ini adalah persaingan, hidup ini adalah perlombaan, itu akan membuat hidup kita semakin susah, membuat hidup kita semakin sulit. Karena kita melakukan itu semua atas dasar memaksakan. Hanya karena penilaian-penilaian kita terhadap orang-orang di sekitar kita yang seolah-olah hidup ini adalah persaingan dengan mereka. Sehingga kita tidak mampu mengukur batasan-batasan kemampuan, kekuatan diri kita. Itu justru akan membuat kita semakin sulit, semakin susah hidup kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa lepas dari pola pikir seperti itu? Supaya kita tidak terjebak di sana, kita tidak memiliki sifat iri, kita tidak memiliki rasa gengsi, rasa bersaing di dalam menjalani hidup. Tetapi belajarlah masuk di dalam kesadaran diri kita, perbesar kesadaran diri kita, bahwa hidup ini adalah perjalanan yang mana yang menjalankan perjalanan hidup ini ya kita sendiri, yang merasakan ya kita sendiri, yang tahu nyaman tidaknya, baik tidaknya, enak tidaknya, berat atau ringan, itu adalah kita sendiri. Artinya apa? Sesuatu hal yang kita lihat dari orang lain, yang menurut kita itu baik, belum tentu menurut yang merasakan itu baik. Sesuatu hal yang menurut kita ini enak, belum tentu menurut orang lain yang kita nilai itu enak. Di sini kita memiliki rasa yang berbeda-beda. Rasanya Mas Yahya ya tergantung Mas Yahya sendiri. Rasanya teman-teman juga demikian. Rasanya saya juga demikian. Sesuai dengan apa yang kita rasakan. Dan kita tidak bisa memaksakan itu untuk harus selalu sama. Kata orang Jawa itu ada istilah sawang sinawang, Mas. Orang yang kelihatannya kaya raya, kelihatannya hidupnya enak, belum tentu betul-betul enak. Karena sudut pandang atau ukuran enak itu berbeda-beda antara kita dengan orang yang kita nilai. Dalam hal apapun. Jadi istilah sawang sinawang itu sangat tepat sekali menurut saya. Bahwasanya ternyata setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang seneng, ada yang mudah di bagian ini, tapi ada yang sulit di bagian tertentu. Ada yang nggak enak di bagian tertentu. Ya macam-macam kehidupan. Di sini kita hanya dituntut untuk berkesadaran saja bahwa ternyata tidak harus bersaing kita menjalani hidup ini. Tidak harus atas dasar membanding-bandingkan dengan yang lain kita menjalani hidup ini. Tapi kita jalani hidup kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian kita nikmati hidup ini sesuai juga dengan kenikmatan yang kita rasakan. Karena itu tidak akan pernah bisa sama jika harus dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, artinya kita nggak usah tolah-toleh itu aja ya Mas ya. Nggak usah tolah-toleh, fokus dengan diri kita sendiri, apa yang kita lihat, apa yang kita nilai tentang di sekitar kita ini tadi, mau itu teman, sahabat, ya, saudara, tetangga, semuanya, hanya kita ambil sisi positifnya, di mana kita harus berupaya, kita bekerja keras, supaya kita bisa sama seperti apa yang mereka alami. Sama dalam arti tentang, oh
mereka bisa mencapai suatu tujuan, artinya kita pun juga harus bisa mencapai suatu tujuan sesuai dengan tujuan kita. Nah, di situ saya rasa kita akan bisa menikmati hidup ini dan kita tidak terjebak sehingga hidup kita justru semakin sulit, semakin susah hanya karena kita membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain.